Yang berikutnya, saya akan membahas tentang hacker and computer crime. Hacker adalah individu yang mempunyai keinginan untuk memperoleh akses tanpa izin dari sebuah sistem komputer. Dalam komunitas peretasan, istilah cracker umum digunakan untuk menyebut peretas dengan niat kriminal. Walaupun dalam media publik, istilah hacker dan cracker digunakan dengan bergantian. Kegiatan hacker telah meluas dari sekedar sistem penyusupan menjadi kegiatan pencurian barang, informasi, dan kerusakan sistem serta cyber vandalism, yaitu gangguan yang disengaja, perusakan, atau destruksi situs web dan sistem informasi perusahaan. Yang berikutnya ada spoofing dan sniffing. Hacker mencoba untuk menutupi identitas asli mereka dengan membuat tipuan atau yang sering disebut dengan spoofing, yang menggambarkan dengan salah diri mereka, menggunakan alamat surel palsu, atau menyamar menjadi orang lain. Hal yang termasuk spoofing diantaranya mengarahkan tautan web ke sebuah alamat yang berbeda dengan yang dituju, dengan melakukan penyamaran situs dari tujuan yang diinginkan. Contohnya, jika peretas mengarahkan pelanggan ke situs web palsu yang sangat menyerupai situs aslinya, mereka dapat mengumpulkan dan memproses pesanan. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk melakukan pencurian bisnis, sebagaimana mengambil informasi alternatif milik pelanggan melalui situs aslinya. Yang berikutnya ada sniffer. Sniffer adalah program penyadapan yang memantau informasi melalui sebuah jaringan. Bila digunakan secara baik, sniffer membantu mengenali posisi-posisi yang berpotensi menjadi permasalahan dalam jaringan. Tetapi, jika digunakan dalam kejahatan, mereka sangat merusak dan sangat sulit dideteksi. Sniffer memungkinkan peretas untuk mencuri kepemilikan informasi dari manapun dalam jaringan, termasuk pesan surel, arsip perusahaan, dan laporan rahasia. Yang berikutnya ada serangan denial of service. Dalam serangan denial of service, hacker membanjiri server jaringan dan server web dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu untuk mengacaukan jaringan. Distributed Denial of Service atau DDoS menyerang banyak pengguna komputer untuk menenggelamkan dan membuat jaringan terbebani melalui banyak titik peluncuran. Walaupun serangan DDoS tidak menghancurkan informasi atau mengakses area terlarang dari sistem informasi perusahaan, mereka biasanya menyebabkan sebuah situs web ditutup dan membuat para pengguna yang sah tidak dapat mengakses situs tersebut. Yang berikutnya ada kejahatan komputer. Sebagian besar kegiatan hacker merupakan tindakan pidana dan kerentanan sistem yang telah dideskripsikan menjadi target dalam bentuk kejahatan komputer. Tidak ada yang tahu seberapa besar permasalahan kejahatan komputer, tentang berapa banyak sistem yang diserang dan berapa banyak pihak yang terlibat dalam tindakan ini, serta total kerusakan dari sisi ekonomi. Banyak perusahaan yang enggan melaporkan kejahatan komputer karena kejahatan tersebut mungkin melibatkan karyawannya atau perusahaan khawatir publisitas kerentanan sistemnya akan merusak reputasi perusahaan. Kejahatan komputer yang memiliki daya rusak paling besar dari sisi ekonomi adalah serangan DDoS dengan memasukkan virus pencurian layanan dan gangguan sistem komputer. Yang berikutnya ada pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan sebuah kejahatan di mana seorang penipu memperoleh sejumlah informasi penting personal seperti nomor identifikasi jaminan sosial, nomor SIM, atau nomor kartu kredit untuk menipu orang lain. Informasi bisa digunakan untuk mendapatkan kredit barang atau layanan dengan menggunakan nama korban atau menyediakan surat palsu bagi pencuri. Pencurian identitas telah berkembang di internet, di mana kartu kredit telah menjadi target utama para hacker situs web. Salah satu taktik yang semakin terkenal digunakan adalah phishing. Phishing meliputi perancangan suatu web palsu atau mengirim pesan surel
yang menyerupai bisnis yang sah untuk menanyakan pada pengguna data. Teknik phishing, evil twins, dan parming lebih sulit untuk dideteksi. Evil twins merupakan jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan koneksi Wi-Fi yang terpercaya untuk internet, seperti yang terdapat di tempat umum. Contohnya seperti di ruang tunggu bandara atau di sebuah kafe. Para penipu mencoba memperoleh kata sandi dan nomor kartu kredit tanpa disadari pengguna yang masuk ke jaringan. Parming mengarahkan pengguna ke laman web palsu, walaupun pengguna mengetikkan alamat laman situs dengan benar ke browsernya. Hal ini memungkinkan para penipu parming memperoleh akses ke informasi alamat internet yang disimpan di penyedia layanan internet untuk mempercepat browsing yang memiliki perangkat lunak pada server mereka, yang memungkinkan para penipu untuk membajak alamat tersebut. Yang selanjutnya ada click fraud. Click fraud terjadi ketika program individu atau perusahaan secara curang mengeklik iklan online tanpa ada niatan untuk mempelajari lebih lanjut iklan tersebut. Click fraud telah menjadi permasalahan yang serius di situs web yang memiliki fitur pesanan online berupa iklan pay per click. Click fraud juga dapat dilakukan melalui program perangkat lunak yang menjalankan pengeklikan dan botnet, termasuk yang biasanya digunakan untuk tujuan. Google mencoba untuk memantau click fraud, tetapi tidak mau mempublikasikan usaha mereka mengatasi masalah itu. Yang selanjutnya, ancaman global, cyber terrorism, dan cyber warfare. Kerentanan internet telah mengubah individu, bahkan keseluruhan negara, menjadi target mudah bagi pembajakan yang didasari oleh motif politik untuk melakukan sabotase dan spionase. Cyber warfare adalah kegiatan yang disponsori negara yang dirancang untuk mengalahkan negara lain dengan melakukan penetrasi pada komputer atau jaringan yang bertujuan untuk menyebabkan kerusakan dan gangguan. Cyber warfare memiliki ancaman serius terhadap infrastruktur masyarakat modern ketika sebagian besar kegiatan keuangan, kesehatan, pemerintah, dan institusi terkait industri bergantung pada internet untuk operasional sehari-hari.